Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berbagi dengan Anda-anda sekalian, dengan guru-guru sekalian tentang bagaimana caranya membuat soal di Google Form. Ya, tentunya untuk dibagikan pada anak-anak di Google Classroom. Oke. Oke, langsung saja ke video pembuatannya. Check it out. Oke. Untuk yang pertama, silahkan kamu masuk ke Google Classroom ya. Sebelumnya, oke, bisa dilihat di video-video sebelumnya cara membuat Google Classroom, dan ada juga video untuk anak, yaitu cara untuk masuk ke Google Classroom itu sendiri ya. Silakan dicek di link di bawah dan silakan ditonton dan dinikmati. Oke. Setelah masuk ke Google Classroom, kamu silakan klik kelas kamu. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak, atau kalian sudah bisa melihat tampilan awal di Google Classroom-nya. Ya. Nah, setelah masuk ke Google Classroom, di sini ada tugas kelas. Silahkan di sini ya. Kalau tidak jelas atau kalau kurang jelas di sini, di tepatnya di bar atau di tab yang sebelah sini, silahkan klik tugasnya. Nah, di sini sudah ada beberapa tugas yang sudah saya kirim. Nah, untuk lebih nyaman ketika kita membuat Google Formnya, ketika kita membuat soalnya, ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelumnya silakan buat terlebih dahulu di Drive, di Google Drive-nya. Bisa dengan caranya seperti ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak-anak sekalian. Nah, kita masuk lagi ke Google baru, ke tab yang baru. Lalu di pojok kanan silakan klik Google Drive-nya. Nah, di sini ibu dan bapak boleh silakan buat folder baru di drive saya. Kalau saya menamainya Google Classroom ya. Lalu buat lagi folder kelas 6. Nah, di sini ibu dan bapak-bapak boleh membuat Google Formnya dengan cara klik kanan, lalu lainnya, lalu klik Google Formulir, dan buat dan bagikan. Nah, di sini kita sudah menemukan suatu Google Form ya, formulir untuk membuat soal. Sebelumnya, silakan ibu-ibu dan bapak-bapak atur dulu di pengaturan. Lalu di sini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mencentang, kumpulkan alamat email untuk bisa untuk nama siswa, bisa untuk pengumpulan email siswa dan sebagainya. Ini untuk pengumpulan email. Lalu di sini ada tanda terima respon, itu bisa dilewat saja. Lalu ada lagi ini yang penting, yang menurut saya penting itu nih. Nah, di sini ibu-ibu dan bapak-bapak, maksud dari batasi satu tanggapan ini, ketika sudah membuat soal, jika ingin pengerjaannya hanya satu kali, bisa diklik ini. Tapi kalau misalkan pengerjaannya bisa berulang-ulang, boleh tidak diklik ya. Nah, itu. Yang bawah boleh dilewati saja. Lalu presentasi. Nah, di sini diklik saja tampilkan status respon. Ini boleh tidak diklik. Lalu untuk
mengacak urutan pertanyaan, jika ingin diacak silakan diklik saja. Ini boleh tidak dicentang. Lalu di kuis, jadikan ini sebagai kuis ya. Segera setelah pengiriman ya. Lalu ini jika ibu-ibu dan bapak-bapak ingin memberikan poin dan ingin ditampilkan ke siswa bisa dicentang. Lalu jawabannya ingin dilihat siswa yang benar dan yang salah bisa dicentang. Pertanyaan tidak jawab juga bisa dicentang. Tapi saya tidak akan memperlihatkannya kepada siswa karena mungkin ini akan diperiksa saya dan nilainya langsung saya berikan kepada siswa di Google Classroom nanti. Nah, setelah selesai, klik simpan. Nah, oh iya, di Google Drive ini atau di Google Form ini tidak ada tombol untuk menyimpan atau tombol save di dalamnya. Jadi sistemnya Google Form ini menyimpan sendiri ya, menyimpan otomatis. Jadi ibu dan bapak-bapak tidak perlu khawatir jika foldernya tidak tersimpan. Lalu yang kedua, langkah selanjutnya silakan beri nama formulirnya atau soalnya. Misalkan saya memberi namanya tugas 6. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai ke pembuatan soal. Di sini ada formulir tanpa judul, silakan sudah ada ya judulnya, deskripsinya misalkan kerjakan dengan jawaban yang tepat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah selesai, kita langsung membuat pertanyaan. Nah, di sini saya biasanya membuat dulu nama siswa di kolom berupa soal agar lebih mudah untuk pengisian siswanya. Nama siswa, ya. Lalu setelah itu silakan untuk yang ini harus wajib diisi ya. Jadi anak-anak semua mengisi. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Di sini untuk Google Form, ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu menomorinya ya. Karena ini sudah istilahnya sudah sesuai dengan urutan karena ini sudah dipisah-pisah. Jadi tidak perlu khawatir soalnya menyatu karena ini setiap tab itu berbeda. Oke. Di sini saya akan membuat soal. Nah, di sini ada beberapa pilihan soal, karakter soal yang bisa ibu bapak pilih. Ada jawaban singkat, lalu ada paragraf. Ini jika jawabannya panjang, ada pilihan ganda, centang, drop down dan sebagainya. Ini boleh bisa ibu bapak sesuaikan dengan soal karakter yang akan ibu bapak buat untuk diberikan ke siswa. Nah, saya sekarang akan membuat jawaban singkat saja ya. Lalu silakan dicentang wajibnya dan diisi pertanyaannya. Pertanyaannya saya buat berdasarkan modul saja. Nah, ini. Misalkan nomor 1 bangga. Ini akan saya buat soal. Sebentar. Ya. Ini saya buat soal di sini. Nah, bangga menggunakan bahasa Indonesia adalah pengamalan sila ke titik. Nah, jika ibu bapak mau memberikan kunci jawaban, silakan klik di sini kunci jawaban, lalu tulis kunci jawabannya dan boleh diberi skor. Tapi karena saya tidak akan memberikan kunci jawaban kepada anak,
Jadi kunci jawabannya saya tidak buat ya. Begini saja agar anak-anak nanti bisa bereksplorasi tentang jawabannya. Oke, lanjut ke soal kedua. Masih sama, jawaban singkat. Ini. Oke, saya kopikan saja dari sini. Oke. Lanjut ke soal ketiga. Masih sama jawaban singkat. Dan sepertinya saya akan membuat jawaban singkat saja semua ya. Karena mungkin ini untuk contoh 10 soal. Dan sekalian ini untuk anak-anak saya nanti di pengerjaannya. Set. Gini saja ya agar lebih cepat pengerjaan Ibu Bapak. Set. Paste. Saling mengerti. Ya, bagus. Nah. Iya, betul, betul. Betul. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Masih jawaban singkat. Nomor 4 maksudnya. Soal nomor 4. Copy. Paste. Ya. Oke. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima ya adalah pengamalan sila ke di copy set. Oke, bagus. Nah, saya sekarang akan membuat 10 soal ya. Karena masih ada soal juga yang harus diberikan kepada siswa. Nah, yang ini karena ada teksnya, ada gambarnya. Mungkin ini akan saya screenshot ya. Agar bisa dijadikan bacaan siswa. Oke, copy. Cara screenshotnya seperti tadi ya. Ini saya masukkan dulu. Nah, oke. Karena di sini sistemnya unggah, tidak bisa langsung copy paste, jadi saya buat dulu define saja ya. Untuk copy paste yang tadi. Oke. Ini kita perbesar sedikit. Pecah ternyata. Mungkin di sininya kurang besar. Nah, segini cukup. Oke. Kita lihat. Ya. Oke. Save as di desktop saja. Ya, beri nama saja. Asal. Oke. Upload gambar. Unggah. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini ya. Di sini kita beri, ini dihapus dulu pertanyaannya ya. Dihapus dulu karena kita langsung ke sini. Ini kita beri judul, bacalah dengan seksama untuk menjawab soal di bawah. Ya, seperti itu.
Oke. Ya, seperti ini. Betul? Ya, ini sudah beres. Nah, sekarang kita buat soalnya. Di bawah masih tetap jawaban singkat mungkin ya. Karena mungkin jawaban kita buat paragraf saja karena ditakutkan ada jawaban yang itu apa yang cukup panjang. Oke, kita masuk lagi ke modul. Nah, ini. Oke. Kita buat pertanyaan. Wajib diisi. Yang selanjutnya. Set. Ini masih paragraf. Ya, selanjutnya. Yang ketiga. Copy. Paste. Ini buat paragraf. Selanjutnya. Ya. Paste. Paragraf di sini tadi belum. Nah, belum diwajibkan. Ini wajib. Oke. Oh, ininya terbawa ya. Kita hapus dulu. Oke. Lanjut ke soal. Nah, ini. Iya. Ya. Dan beres. Ini ya. Oke. Soal sudah selesai dibuat, lalu kita masuk lagi ke Google Classroom. Nah, di sini kita tinggal buat saja soal yang tugas saja ya, biar lebih mudah untuk siswanya. Oke. Kita buat tugas kuis saja ya. Nah, kita beri judul tugas 5. Tugas 6, Deng. Tugas 6. Ini tugas 6. Nah, jangan lupa di pengaturan sebelah sini. Ini untuk semua siswa. Iya, betul. Skornya paling besar 100. Jika ada batas waktu yang ingin Ibu Bapak berikan, misalkan pengumpulannya Kamis besok jam sekian, jamnya ada, boleh Ibu Bapak tulis. Tapi saya tidak akan beri batas waktu untuk anak-anak karena untuk pembelajaran, jadi seperti ini saja. Nah, setelah selesai menyeting, lalu tambahkan di Google Drive yang tadi ya, forum yang tadi baru kita buat. Tadi forumnya ini tugas 6 ya. Silakan diklik 2 kali saja. Tugasnya sudah ada, tersimpan, tinggal tugaskan. Nah, tugas 6 di sini sudah ada ya untuk anak-anak. Nah, mungkin itu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, cara membuat tugas di Google Classroom. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.